Tadi dari pihak laki-laki. Sekarang ini warisan dari pihak wanita. Siapa sih dari kalangan wanita itu yang berhak mendapatkan warisan? Tadi yang saya sebutkan ini semuanya dari jalur laki-laki. Dari jalur wanita, siapa yang berhak mendapatkan warisan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada babul faraid, yaitu bab tentang masalah warisan. Masalah hitung menghitung. Yang bahari matematika dapat 8 ke 7 ini. Yang bahari matematikanya dapat 5 ini, ya Allah, kembali pulang. Sudah lulus sekolah dapat pulang di kajian. Iya, baik. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis-hadis ya tentang masalah ini, babul faraid. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak, manakala masih tersisa maka harta itu untuk laki-laki yang paling dekat yang berkelamin laki-laki. Muttafaqun alaih. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau memulai dengan babul faraid, bab tentang masalah warisan. Faraid itu apa sih? Ya. Atau faraid itu jamak dari fariidhah. Ya. Yaitu jatah yang tertentu untuk ahli waris mayit yang ditetapkan baik itu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cara menentukan ya seseorang itu mendapatkan warisan, maka ada cara jatahnya itu ditentukan dengan furudul muqaddarah, bilangan-bilangan, persentase yang sudah ditetapkan ada. Yang kedua ada dengan cara ta'sib, yaitu mengambil sisa. Maka kita akan memulai hadis ini satu hadis ini, tetapi subhanallah ini menjelaskan semua ilmu faraid. Ya, hadis yang dibacakan ini hadis Nabi SAW singkat dan padat. Pertama kata Nabi SAW, ya, berikanlah harta warisan itu kepada orang yang berhak. Siapa yang berhak terhadap warisan? Pertama, ada 15 orang dari kelompok laki-laki yang berhak menerima warisan. Maka kalau dari 15 orang ini pian pastikan kada mungkin dia dapat warisan. Maka 15 orang laki-laki dari sisi nasab yang berhak mendapatkan warisan. Jadi pian kada bingung lagi tetangga ulun ini dapatkah kadakah? Kada. Ya. Karena kalau tidak termasuk dari 15 orang ini, maka dia tidak akan dapat warisan. Taib. Siapa itu 15 orang ini? Maka ini yang dari laki-laki. Jadi ada 15 orang dari laki-laki, ada 10 orang dari perempuan.
Adapun dari laki-laki bisa pencatat ya. Pertama itu anak laki-laki. Anak laki-laki ini pasti dia mendapatkan warisan. Kalau ada orang menghitung anak laki-laki kada dapat, berarti sini salah hitung. Pian pastikan itu. Itu pasti salah hitung. Kemudian ada lagi di bawahnya adalah cucu dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi pian si mayit ini punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini bisa anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah bapak, ayah mayit. Jadi ketika kita sebutkan ayah, anak, ini semuanya kembali kepada siapa? Mayit. Kadang di dalam faraid itu bingung, ini ayahnya siapa Ustaz? Ayah si mayit. Ini anaknya siapa Ustaz? Anaknya si mayit. Jadi kalau bilang anak berarti anaknya si mayit, ayah si mayit. Suami si mayit, lain suami tetangga lain. Maka ini harus paham ya. Kadang orang tuh bingung-bingung dalam faraid itu. Maka ya, yang ketiga adalah seorang ayah. Kemudian yang keempat adalah kakek dari pihak ayah. Kakek dari pihak ayah. Kemudian yang kelima adalah saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Yang keenam, saudara seayah. Si mayit punya saudara seayah, beda ibu sama abah. Ini disebut dengan saudara seayah. Yang ketujuh, saudara seibu. Yang kedelapan, anak saudara kandung. Saudara kandung bisa anak, keponakan kita. Yang kesembilan, anak saudara seayah. Yang kesepuluh, paman kandung, paman kita, di sana abah. Yang kesebelas, paman seayah. Ayah kita bisa di sana seabah, paman seayah. Yang kedua belas, anak dari paman kandung. Yang ketiga belas, anak dari paman seayah. Yang keempat belas, suami. Yang ke-15 adalah orang yang memerdekakan atau yang membebaskan budak. Ini 15 orang yang berhak mendapatkan warisan. Tentu tidak semuanya, kalau terkumpul maka cuma sebagian saja. Tetapi ini 15 orang secara nasab, kalau salah satunya tidak ada maka ini maju, ini maju, ini maju. Maka ini 15 orang. Selain itu tidak akan dapat warisan. Makanya kalau misalnya ada saudari perempuan bisi anak laki-laki, kita bisi keponakan tapi dari saudari perempuan, kita dapat warisan apa tidak? Tidak dapat. Kenapa? Dari mana? Tidak termasuk dari 15 tadi. Maka kada ambil pusing pian. Pian bisi saudara seibu, tetapi dia bisi anak. Anak saudara seibu dapat warisan tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan ahli waris. Maka mudah sekali, ya. Pian kalau sudah hafal 15 ini menguasai sepertiga ilmu faraid. Ya, sudah menguasai sepertiga ilmu faraid, ya. Tahun depan pian bisa ngaji di pondok pesantren. Baik. Yang kedua, tadi warisan dari pihak laki-laki, ya. Karena ini harus dijabarkan. Perkataan Nabi ini singkat, padat, ya. Ya. Yang kedua, tadi dari pihak laki-laki. Sekarang ini warisan dari pihak wanita. Siapa sih dari kalangan wanita itu yang berhak mendapatkan warisan? Tadi yang saya sebutkan ini semuanya dari jalur laki-laki. Dari jalur wanita, siapa yang berhak mendapatkan warisan tersebut? Pertama adalah anak perempuan. Maka anak perempuan itu pasti dapat. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat. Bukan ahli warisan. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dari pihak ibu.
Yang kelima, nenek dari pihak ayah. Jadi nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, kedua-duanya dapat. Kemudian yang keenam, saudari kandung. Yang ketujuh, saudari seayah. Yang kedelapan, saudari seibu. Yang kesembilan, istri. Dan yang kesepuluh, wanita yang membebaskan budak. Ya, wanita yang membebaskan budak. Ini 10 dari pihak wanita. Taib. Maka kalau pian sudah paham ya ini warisan, maka keluar dari orang-orang ini, kalau pian ada bisi keluarga tidak disebutkan dari tadi, maka itu orang-orang tidak berhak mendapatkan warisan. Maka ini yang antum pegang ya. Ini asal dasar dalam ilmu faraid. Jadi kita berbicara ketika nanti berbicara masalah faraid berputar pada 15 orang laki-laki, 10 orang wanita. Cuma di situ saja. Pembicaraannya cuma situ saja. Taib. Kemudian di dalam Islam cara mendapatkan faraid itu ada dua, mendapatkan harta warisan itu ada dua. Ada yang menunggu sisa, itu disebut dengan asabah, mengambil sisa dari harta warisan. Ada yang mendapatkan sudah jatahnya sudah ditentukan, itu disebut dengan furudul muqaddarah. Saya memulai dulu dari yang sisa. Yang mendapatkan ya, sisa ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat ya, yang berhak mendapatkan sisa ini semuanya rata-rata dari pihak laki-laki. Jadi mengambil sisa atau istilahnya asabah ini semuanya rata-rata dari pihak kaum laki-laki. Tidak ada dari pihak kaum, apa ada pihak wanita ada, tapi sedikit. Tapi dominannya adalah dari pihak laki-laki. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki tadi kalau kita klasifikasikan ya, laki-laki tadi kalau mau kita klasifikasikan Bapak Ibu, maka laki-laki tersebut ada golongan anak, cucu ke bawah itu disebut dengan golongan anak. Kemudian ada golongan ayah, bapak mayit, kakek mayit, dan ke atas. Yang ketiga ada golongan dinsanak, ukhuwah, golongan saudara kandung, saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak. Kemudian yang terakhir ada golongan paman, paman. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan anak ini turunannya, cucu ya, semua turunannya. Kemudian golongan ayah, ini turunannya, kakek. Golongan saudara, ini turunannya, saudara sekandung, SK aja. Saudara sebapak SB. Dan seterusnya, anak saudara ASK, anak saudara sekandung, ASB, anak saudara sebapak. Ini turunannya. Kemudian paman sekandung, SK, paman sebapak. Kemudian anak paman anak paman coba.
Di dalam ilmu warisan, asobah itu harus satu golongan. Tidak boleh di asobah itu ada dua golongan. Misalnya ada golongan anak, kemudian golongan cucu. Tidak boleh, dia harus satu golongan. Karena asobah itu harus satu golongan, karena dia mengambil sisa. Kalau banyak orang, ia berkelahi. Kalau banyak orang mengambil sisa berkelahi. Maka paling kuat, kalau asobah itu paling kuat adalah anak. Kalau sudah ada anak yang semuanya ini diiminilasi, kada dapat. Kalau sudah ada anak laki-laki, maka semuanya ini sudah kada dapat lagi. Dia harus satu orang. Maka golongan yang paling kuat itu adalah anak laki-laki. Setelah itu baru siapa? Cucu. Kalau ini kededa baru berpindah ke sini. Maka kalau sudah ada ayah yang di sini tenggelam berataan, kalau datang ulunnya asobah kada ikam. Sudah ada apa? Ayah. Ya. Maka semuanya ini hilang. Kalau gak ada ayah, jatuh kepada siapa? Kakek. Maka ini semuanya hilang. Kalau ini kededa baru berpindah ke sini. Saudara sekandung. Saudara kandung kededa berpindah kepada saudara seayah. Kededa berpindah kepada anaknya saudara sekandung. Kalau kededa berpindah kepada anak saudara seayah. Kalau kededa baru berpindah ke sini paman. Rincak paman ini haru-haru rincak dalam warisan, ya. Maka kalau antum tahu kaidahnya, kada boleh bin haru-haru. Ini masih ada orang di sini, ya. Maka ada namanya paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung, dan anak paman sebapak. Jadi tingkatannya anak baru cucu, ayah baru kakek, saudara sekandung baru saudara sebapak, anak saudara sekandung, anak saudara sebapak, baru paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung, anak paman sebapak. Jelas ya? Masya Allah, sudah separuh ilmu faraid. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asobah itu dia menunggu sisa. Jadi asobah itu dia mengambil sisa yang ada dari warisan. Baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang perempuan itu bisa masuk kepada asobah, ya. Perempuan itu bisa masuk kepada asobah dengan kalau dia bertumpu dengan saudaranya. Contoh, tadi perempuan ada berapa ikung yang dapat warisan? 10. Yang pertama siapa? Anak perempuan. Baik. Ini anak laki-laki. Kalau si mayit itu meninggalkan ada anak perempuan, misalnya di sini ada anak perempuan, maka anak perempuan ini ikut sama anak laki-laki jadi asobah. Ikut sama anak laki-laki jadi asobah. Kalau di sini ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia ikut dengan cucu laki-laki. Karena ini bersaudara. Maka dia jadi asobah. Jadi perempuan ini nebeng aja. Jadi kalau ada di sanaknya kada kawainya jadi asobah. Tapi kalau ada di sanaknya kawa dia jadi asobah. Sama di sini saudara kandung. Kalau dia punya saudari, maka dia nebeng jadi asobah. Sama seperti di sini. Ini juga saudari. Kalau dia punya saudari sebapak, dia nebeng di sini. Kemudian anak perempuan dari saudara kandung, ahli waris apa bukan? Anak perempuan dari saudara kandung, ahli waris apa bukan? Kada termasuk yang 10. Cukup sampai di sini. Jelas ya? Jelas sudah. Sudah hampir tuntung pun belajar proyek. Baik. Maka ini disebut dengan asabah ya.
Kemudian ada satu keadaan di mana berbeda, perempuan sendiri dia bisa jadi asobah. Ada satu keadaan di mana seorang perempuan dia bisa jadi asobah. Kapan? Ketika ada, ini cuma pengecualian saja. Kaidahnya ini, tapi ini pengecualian. Namanya kaidah itu pasti ada pengecualian. Ini aja yang perlu hafalkan. Kalau ada saudari sekandung, dia bisa menjadi asobah kalau ada anak perempuan si mayit. Kalau ada anak perempuan si mayit. Kalau ada anak perempuan si mayit yang mendapatkan furudul muqaddar. Furudul muqaddar itu nanti yang 1/2, ya 1/2, 1/6 nanti. Atau saudari sebapak bersama anak perempuan si mayit, atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia bisa jadi asobah, bisa jadi asobah dengan anak perempuan si mayit, bisa jadi dia asobah dengan cucu perempuan anak laki-laki. Jelas ya? Ini saja pengecualiannya. Adapun yang lainnya sangat mudah. Baik. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Fama baqiya fahuwa li'auli rajulin dzakarin. Baik. Kemudian kata Nabi sallam, alhiqul faraid bi ahliha. Ini sudah habis kita, asabah sudah selesai. Ini asabah sudah selesai. Jadi warisan ini dapat dengan cara asabah. Yang kedua dengan cara furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu bilangan yang ditentukan. Jadi sudah hampir 75% kita sudah menyelesaikan faraid. Iya, tinggal 25% lagi. Tapi 25% ini furudul muqaddarah. Jadi furudul muqaddarah itu Allah tentukan di dalam Al-Quran orang yang mendapatkan warisan. Jadi ada beberapa persentase yang ditentukan. Pertama, ada golongan yang mendapatkan 1/2. Ada golongan yang mendapatkan 1/3. Ada golongan yang mendapatkan 2/3. Ada golongan yang mendapatkan 1/6. Ada golongan yang mendapatkan 1/8. Ya, jadi ada golongan 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Jadi ada 6. Jadi kalau ada orang membagi warisan, pian ini dapat 1/5, ketahui sidin salah. Ya, pian dapat 1/5, ini ketahui pian orang ini bahapal. Pian dapat 1/7, ketahui ini bahapal pasti. Karena cuma 6 saja. 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Masya Allah. Kayaknya nyaman mah jadi bagian ini pada anak pondok. Jelas ya? Ini yang dimasukkan Nabi al-hiqul faraid bi ahli. Nanti kita akan bahas. Siapa itu 1/2, siapa itu 1/3, nanti ada Nabi SAW menyebutkan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslim al-kafir wa la yarisul kafir al-muslim. Muttafaqun alaih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim. Kalau ada seorang muslim memiliki seorang ayah yang kafir, tidak memeluk agama Islam, kemudian ayah ini kaya raya, kemudian meninggal, apakah sang anak ini mewarisi? Tidak. Dia tidak mewarisi dari harta ayahnya.
Maka dalam Islam dia tidak mewarisi. Sebaliknya, kalau ada seorang muslim kemudian anaknya kafir misalnya, ayahnya seorang muslim kemudian meninggal, maka apakah sang anak ini mewarisi dari sang ayah? Tidak. Maka muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Maka tidak boleh, diharamkan di dalam Islam apapun agamanya. Baik itu orang Yahudi, orang Nasara, orang Buddha, orang Hindu, semuanya maka tidak saling mewarisi. Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang itu murtad? Dulu dia muslim, kemudian dia murtad. Kemudian pas abahnya hendak meninggal masuk Islam pulang. Taib. Apakah dia mewarisi? Maka kata para ulama, kalau masuk Islamnya karena menginginkan harta, maka dia tidak mendapat warisan. Kalau lantaran dia masuk Islamnya di titik akhirnya karena dia ingin mengambil harta, maka dia tidak dapatkan warisan. Tetapi kalau seandainya dia betul-betul kembali bertaubat kepada Allah, maka tentu dia akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Maka salah satu penghalang mendapatkan warisan tadi, kenapa berbeda agama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, salah satu penghalang juga dari mendapatkan warisan itu adalah karena dia membunuh pewarisnya. Jadi misalnya ada seorang anak atau seorang keponakan yang mewarisi dari pamannya. Pamannya lagi sakit ya, tapi kada sing mati-matian. Sudah bertahun-tahun bawa obat hidup terus. Ya. Sidin bawa obat terus, akhirnya pun sudah dah diracuni aja. Biar saya dapat warisan. Maka dia membunuh pamannya untuk mendapatkan warisan, maka dia tidak dapat. Tidak dapat di dalam Islam. Maka pembunuh dia tidak dapat. Tentu membunuh ini adalah yang membunuh yang mewariskan. Tapi kalau dia pernah berkelahi lawan orang, membunuh tetangga, kemudian abahnya meninggal, apakah dia dapat warisan dari abahnya? Dapat. Yang masuk membunuh ini membunuh yang meninggalkan harta, bukan membunuh orang yang tidak meninggalkan harta. Kalau ada orang melakukan kejahatan, membunuh orang lain, kemudian bapaknya meninggalkan harta, dapat tidak dia? Dapat, karena tidak ada hubungannya. Dia membunuh orang lain, itu dosa dia dengan orang lain. Adapun harta warisan bapaknya tetap dia dapat. Maka ini kedua, kata para ulama, orang itu tidak mendapatkan warisan karena dia berbeda agama, membunuh. Kemudian yang ketiga, orang itu tidak mendapatkan warisan karena dia seorang budak. Budak dia tidak mendapatkan warisan dari tuannya. Ya. Budak kalau meninggal dia tidak bisa mewariskan kepada anaknya. Kenapa? Karena budak itu hartanya milik tuannya. Sehingga dia tidak bisa mewariskan kepada anaknya, kepada istrinya. Semua hartanya milik tuannya. Maka tidak bisa dia wariskan. Sehingga ini tiga hal yang menghalangi seseorang itu mendapatkan warisan. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu fi binti wa binti ibnin wa ukhtin qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ibnati an-nisf wal ibnati al-ibn as-sudus takmilat as-sulusain wa ma baqiya rawahu al-Bukhari. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang bagian warisan bagi anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Rasulullah SAW menetapkan 1/2 untuk anak perempuan, 1/6 bagi cucu perempuan dari anak laki-laki untuk menyempurnakan 2/3, sementara sisanya untuk saudara perempuan. Taib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Taib. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mulai masuk menjelaskan ashabul furudul muqaddarah yang 6 tadi yang saya sebutkan. Pertama di sini disebutkan anak perempuan itu mendapatkan 1/2. Jadi kita mulai dapat 1/2 dulu. Siapa yang hafal 1/2 ini Bapak Ibu, maka dia sudah menguasai ilmu faraid. Jadi kunci dalam ilmu faraid itu menghafal golongan 1/2 ini saja. Kalau pian hafal, maka sudah pian ini master dalam ilmu faraid. Baik. 1/2 dalam ilmu faraid, siapa yang mendapatkan 1/2? Pertama anak perempuan.
Anak perempuan ini mendapatkan seperdua, syaratnya apa? Inya seikungan aja, seikung, sendirian. Dia sendirian. Kada bisa di sana laki-laki, kada bisa di sana perempuan yang lain. Kalau dia sendirian, maka dia dapatkan seperdua. Yang kedua, yang mendapatkan seperdua ini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan dia dapatkan seperdua ini? Maka Bapak Ibu, dia dapatkan seperdua ini, pertama dia seikungan. Cucu perempuan ini seikung aja bisa cucu si mayit ini. Tidak ada cucu yang lain kecuali ini aja seikungan. Dan tidak ada mayit ini memiliki anak. Mayit tidak memiliki anak yang hidup. Tentu cucu perempuan ini datang dari anak, maksudnya tidak ada anak yang hidup. Meninggalkan cucu perempuan seikungan. Kapan dia dapat seperdua? Ketika dia sendirian, tidak ada cucu yang lain dan tidak ada anak si mayit. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan seperdua ini adalah saudari kandung. Saudari kandung. Saudari kandung ini dapat seperdua kapan? Ketika dia seikungan aja. Seikungan. Kemudian yang kedua, si mayit ini tidak memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal. Ayah kakeknya sudah meninggal. Kemudian si mayit ini tidak memiliki keturunan. Baik itu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, tidak memiliki keturunan. Maka ketika si mayit ini punya saudari perempuan seikungannya, dia tidak memiliki ayah, kakeknya sudah meninggal berataan, keturunannya tidak ada, dan dia bisa di sana seikungannya, maka di sana yang seikungan ini sekandung ini dapat seperdua. Kemudian yang keempat, yang mendapatkan seperdua adalah saudari seayah. Saudari seayah. Saudari seayah mendapatkan seperdua. Kapan dia dapat seperdua? Ketika dia seikungan. Intinya seperdua ini seikungan. Kemudian si mayit ini tidak memiliki ayah dan kakek. Kemudian si mayit ini tidak memiliki keturunan. Dan si mayit ini tidak memiliki saudara atau saudari sekandung. Maka ketika ini terpenuhi, maka saudari seayah ini dapat seperdua. Dan yang terakhir, yang mendapatkan seperdua adalah suami. Suami mayit, berarti yang meninggal di istri. Maka suami ini mendapat seperdua kapan? Ketika sang istri tidak memiliki keturunan. Kalau dia kada bisa anak, suami dapat seperdua. Taib. Bagaimana Ustadz? Ya, kita kasih contoh. Saya terbiasa pakai bahasa Arab, tapi nggak apa-apa, coba bahasa Indonesia. Ini sudah Allah hapus, Pak. Misalnya ada orang meninggalkan suami, kemudian meninggalkan saudara kandung, kemudian meninggalkan paman. Meninggalkan paman. Gimana caranya? Maka dalam faraid, suami, saudara kandung, kakek, kemudian paman. Nah, satu persatu.
Satu persatu. Baik. Tadi kita katakan yang 1/2 tadi siapa? Ada suami nggak? Nah, syaratnya apa tadi? Ketika kada bisa anak di sini ada anak lah kededa. Tahu dari mana Ustaz? Aneh yang bikin soal. Baik. Maka suami dapat 1/2. Baik. Maka suami dapat 1/2 di sini. Kemudian di sini ada saudara kandung dan paman. Baik. Ini kedua-duanya ini apa? Bagian apa? Asobah. Kata kita, kadang mungkin asobah itu ada dua harus satu. Maka yang dipilih yang mana? Saudara kandung. Kenapa? Karena saudara kandung lebih kuat daripada paman. Berarti kita tulis di sini asobah ya. Kemudian ini tidak dapat sama sekali. Maka asalnya itu diambil dari KPK-nya. Maka dari 1/2 itu asalnya 2 di sini. Maka suami dapat 2 dibagi 2 1. 1 kali 1 1. Sisanya berapa? 1. Sudah selesai. Nyaman benar para itu nih. Nyaman benar luar biasa. Iya. Baik. Maka ini sangat mudah sekali. Iya. Kada perlu lagi datang ke hakim sih, bagi langsung. Baik. Kita kasih contoh yang lain. Afwan, ini saya hapus ya biar kada kau mencontek lagi. Soal nomor 2. Kalau ada orang meninggal, ya, meninggalkan saudari kandung dan saudara kandung. Kemudian anak perempuan. Kemudian paman. Baik. Maka kita urutkan dulu. Anak perempuan. Kemudian saudara kandung, saudari kandung, kemudian paman. Baik. Anak perempuan di sini kan berapa waktu itu? 1/2. Hah? 1/2. Syaratnya apa di 1/2? Serongan di sini kedada di sanaknya. Berarti dapat 1/2. Baik. Saudara kandung, saudari kandung paman ini apa? Kita apakan? Siapa? Saudari paman nggak dapat lah. Banyak nanti uang bangun dari kuburan yang enak. Baik. Kita dibadahkan. Kadang saudarinya apa? Ini bertumpu lawan di sananya. Dia menjadi asobah. Maka ini dia dapat asobah. Sedangkan ini tidak dapat apa. Asal masalahnya 2. Anak perempuan dapat sisanya berapa? Sisanya 1 ini dibagikan kepada saudara perempuan dan saudari perempuan. Yang mana saudara perempuan lebih besar, saudara perempuan lebih besar daripada saudari perempuan. 2 kali lipat. Baik. Jadi 1 ini
sama dengan dibagi di 3. 2 bagian untuk saudara perempuannya, saudara kandungnya, 1 bagian saudari perempuannya. Jelas ya? Mudah sekali bahas ini. Baik. Sebentar pertanyaan nanti. Ya. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil ibn wal ibnatil ibn as-sudus takmilatus sulusain. Kemudian kata Nabi sallam, untuk ibnatul ibn, cucu perempuan dan anak laki-laki itu 1/6 untuk menyempurnakan bilangan 2/3. Jadi ada kelompok yang kedua yang mendapatkan 2/3. Ini kaidahnya singkat banget, ini mudah sekali. Orang yang mendapatkan 2/3 ialah orang yang mendapatkan 1/2. Siapa yang mendapatkan 1/2, golongannya sama dengan golongan yang 2/3. Cuma dihilangkan suami. Tadi ada berapa tadi? Saudari kandung, kemudian saudari seayah, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian suami. Ada 5 orang. Dihilangkan 1, sisa 4. Syaratnya sama, semuanya syaratnya sama. Seperti 1/2 sama. Cuma ditambahkan 1. Apa itu? Kalau 1/2 tadi si ikung, kalau 2/3 ini ada di sanak biniannya si ikung. Jadi kalau ada anak perempuan kada si ikung, itu bisa anak perempuan 2 ikung. Sisanya satunya sama. Kalau ada bisi saudari perempuan kada si ikung 2 atau lebih. Kalau bisi di sanak saudari seayah kada si ikung, saudari seayahnya 2 ikung atau lebih. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki tidak si ikung lebih. Maka mereka mendapatkan 2/3. Saya kasih contoh. Meninggalkan 2 anak perempuan, 1 paman. Maka sangat mudah, 2 anak perempuan. Kemudian ada 1 paman. Maka sangat mudah, 2 anak perempuan, ya 2 anak perempuan ini kita katakan dia tidak sendiri yang buat itu ada di sananya. Maka kalau kaidahnya kalau dia di sana ada di sana ikutnya berarti 2/3. Ada paman asal masalahnya dari berapa? Dari 3 dibagi 3 berapa? 1 kali 2. Sisanya 1. Mudahnya luar biasa. Baik. Saya mau menyelesaikan furudul muqaddarah ini karena ini penting. Karena kalau pengen nanti kalau sudah buru kada ingat lagi. Kemudian tadi sudah dapat 1/2, 2/3. Sekarang 1/4. 1/4 itu cuma 2 orang saja, suami dan istri. Kapan? Suami dapat 1/4 ketika si mayit punya anak. Ketika yang si mayit punya anak. Istri dapat 1/4 kebalikannya. Ketika si mayit tidak punya anak. Jadi istri dapat 1/4 kalau si mayit tidak punya anak. Suami dapat 1/4 kalau si mayit punya anak. Jelas ya? Mudah sekali. Kemudian 1/8. 1/8 ini sikung aja. Yaitu istri.
istri ini dapat 1/8 kalau seandainya si mayit itu punya anak dapat 1/8. Sudah 4 ya, Anda mengambil nih 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, tinggal 2 lagi. 2 nanti insya Allah minggu depan. Iya. Maka saya kasih contoh ya, sebagai penutup. Si mayit meninggalkan istri, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki. Baik. Istri, anak perempuan, cucu laki-laki. Istri di sini ada anak apa tidak? Istri dapat 1/4 kalau ada bisi kalau ada bisi anak dia dapat 1/8. Maka kita tulis 1/8. Taib. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Kan serongan dapat 1/2. Cucu laki-laki asobah, masya Allah. Taib. Asal masalahnya berapa? Asal masalahnya 8. Baik. 8 bagi tahu dari mana 8? Karena KPK. Harus dilihat dari KPK. 8 dan 2 KPK-nya lah 8. 8 bagi 8. 8 bagi 2 4. Sisa 3. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang mau maju? Siapa yang maju? Saya sekarang juga saya yang bertanya kepada Anda. Selama ini bertahun-tahun atau yang bertanya sekarang saya bertanya. Ya. Siapa bertanya? Maju. Silakan maju. Dia hapus dulu. Hapus dulu. Ya, di situ aja. Di belah itu. Ya. Apanya lebih lihat. Meninggalkan suami, 2 anak perempuan, anak saudara saya, sama paman, ya sudah. Ditulis dulu nama-namanya suami. Itu abang tulis. Anak saudara saya. Kemudian paman. Nah, paman. Ayo. Di sampingnya ya, di sampingnya. Nah, ya.
Nggak usah dikasih contekan, biarkan. Ini pelajar KPK, ini pelajaran SD. Amun kada kawa dibukakan SD. 4 dan 3 KPK-nya berapa? 4 dan 3. 12, berarti kan 4. Nah, 4 kali 2. Ya, sisanya Masya Allah. Satu lagi terakhir ya. Biar antum gak usah bertanya, anak aja yang bertanya. Siapa lagi yang maju satu? Wah, mana nih laki-laki? Maju siapa yang maju? Yang berani maju siapa? Nah, salah tidak dihukum, tapi ini latihan. Ya, ini bab dari ilmu. Ini sebelah kanan, sebelah kiri sini, coba sebelah kiri. Siapa yang berani? Nggak ada. Abu Ibrahim yang fadhal Abu Ibrahim. Baik. Bisa dihapus dulu, bisa dihapus. Baik. Baik. Meninggalkan istri, kemudian anak perempuan, kemudian cucu laki-laki. Satu aja, cucu laki-laki. Sudah cukup. Cucu laki-laki. Ya. Istri pertama apa? Cucu laki-laki ya. Baik, Masya Allah. Iya, Masya Allah, ini betul. Cucu istri dapat 1/8 karena ada anak. Kemudian anak perempuan dapat 1/2, cucu laki-laki dapat sisa. Baik, satu lagi terakhir. Siapa? Yang ganti. Masuk dong. Nggak ada yang maju. Saya aja yang nunjuk, yang pemuda aja, syabab, mencari yang muda. Baik, Akh Yazid coba. Kada bapak lo maju. Kada maju. Baik. Dihapus ya pojok. Baik.
saudari perempuan, kemudian istri, kemudian cucu laki-laki. Ya, terus betul? Ada yang mengatakan salah? Jawabannya salah. Salah. Silakan. Duduk. Kenapa? Tapi ini, masya Allah. Kalau saya jadi guru, saya kasih 9,5. Salahnya di mana? Salahnya di sini. Kenapa? Karena kita katakan tadi dapat si mayit tidak memiliki keturunan. Sedangkan di sini mayit ada punya keturunan siapa? Cucu. Maka dia tidak dapat apa-apa. Asalnya 1/8, 1, sisanya berapa? 7-nya di cucu laki-laki. Ya. Jadi cucu laki-laki yang mendapatkan sisa dari harta warisan tersebut. Baik. Insyaallah nanti yang 1/3, 1/6 nanti belakangan. Insyaallah. Iya. Ya, itu mungkin ya yang bisa ulun sampaikan tadi yang berkaitan tentang masalah ilmu faraid. Tinggal ada ashabul furud 1/3 dan 1/6. Insyaallah nanti kita bahas pada minggu depan. Ya, kalau 1/3, 1/6 sudah paham, ya sudah selesai. Ya tidak ada lagi masalah dalam ilmu faraid ya. Baik. Mungkin sisa waktu yang ada 1 atau 2 bertanya langsung boleh kalau yang mau bertanya langsung. Tadi siapa yang mau bertanya? Silakan. Boleh, tidak masalah. Anaknya siapa yang meninggal ini mayit? Oke. Si mayit punya anak berapa? 1 aja. Cucunya dapat. Kalau si mayit meninggal dan anaknya lebih dulu meninggal, maka kemudian setelah itu si mayitnya meninggal, cucunya dapat. Kalau itu cucu dari anak laki-laki. Tapi kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki dapat. Berarti saudara itu kan tidak dapat. Saudara si mayit tidak dapat. Saudara si mayit tidak dapat. Yang dapat itu cucu laki-lakinya. Iya. Nyincak paman di sana tuh haru-haru warisan aja.
Ya, makanya harus tahu ya siapa kapan dapat, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Baik. Assalamualaikum, afwan Ustadz izin bertanya. Saya anak satu-satunya dari ibu saya. Akan tetapi ayah saya memiliki 2 anak dari istri terdahulu. Apakah apakah kakak tiri saya mendapatkan harta warisan dari ayah saya? Kalau ayah Anda tadi dia memiliki anak dari terdahulu, dia dapat warisan dari ayah Anda. Tapi kakak tiri Anda tidak mendapatkan warisan dari ibu Anda. Dari ibu Anda dia tidak mendapat warisan, tapi dari pihak ayah Anda dia dapatkan warisan karena jatuhnya anak. Maka dia dapat warisan sama dengan Anda. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.